Nah, pemirsa, entah ini tiba-tiba kaos para undangan dilepas lagi karena tadi ada panwas ya, gitu panwas. Kenapa kaos tadi pakai dibuka? Kan boleh, relawan boleh. Yang nggak boleh pakai baju partai ya birokrasi. Ini juga penting nih bagi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian di sini itu telah didaftarkan oleh Pak Dimyati ke BPJS Ketenagakerjaan. Tepuk tangan dulu nih buat Pak Dimyati. Jangan santai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebagai relawannya dari Pak Dimyati seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali channel Bang Kumis berbagi menjumpai Anda. Di hari ini ada satu kegiatan Adimyati, Ibu Ira dan Mita yang merupakan calon anggota Dewan DPR RI Provinsi dan Kabupaten. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya, ikutin terus bersama channel Bang Kumis berbagi dari Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Channel Bang Kumis berbagi bersama media Sordesa Indonesia mengabarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di channel Bang Kumis, saudara-saudara sekalian. Dan kami datang ke sini adalah ketemu dengan relawan-relawan, koordinator-koordinator dari tingkat kecamatan, desa, dan koordinator tingkat RT, relawan Partai Keadilan Sejahtera. Dan kami ingin memenangkan kompetisi pemilu 2024 besok. Maka oleh sebab itu semua harus siap. Kita lakukan pemantapan, pembulatan, pengharmonisasian, evaluasi dan monitoring sehingga semuanya bisa bergerak cepat. Takbir, Allahu Akbar. PKS menang. Insya Allah dapil Banten 1 ini targetnya yaitu 1 kursi bulat, tapi mudah-mudahan bisa bertambah. Wabarakatuh. Semoga di semua dapil Pandeglang PKS itu bisa unggul, dapat 2 kursi seluruhnya. Ya, dukung Ratu Ira Rahayu dan Bu Mita serta Pak Dimyati untuk Indonesia, untuk Pandeglang lebih maju dan sejahtera. Saya Mita Gustiani, putri dari Bang Otoy. Saya di sini mencalonkan diri sebagai caleg Kabupaten Pandeglang dari Dapil 5 dan nomor urut saya kebetulan nomor urut 5. Jadi saya minta doa dan dukungannya kepada masyarakat di Dapil 5, tentunya terutama di Kecamatan Labuan, Sukaresmi, Patia, Pagelaran, dan Carita. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang gitu ya. Maka dari itu agar saya disayang oleh ibu-ibu sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aufa Fitria Julius, bisa dipanggil Aufa. Saya sebagai karyawan dari BPJS Ketenagakerjaan Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan nih mengenai program dan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa ini penting bagi Bapak Ibu sekalian? Karena BPJS Ketenagakerjaan itu adalah sebuah program yang dibentuk oleh pemerintah untuk bisa melindungi para masyarakat Indonesia apabila terjadi sebuah risiko sosial itu seperti kecelakaan, kematian, memasuki hari tua ataupun pensiun. Nah, di lain hal pun juga ini juga penting nih bagi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian di sini itu telah didaftarkan oleh Pak Dimyati ke BPJS Ketenagakerjaan. Tepuk tangan dulu nih buat Pak Dimyati. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebagai relawannya dari Pak Dimyati seperti itu. Saya Ade dari Desa Kalanganyar. Saya tuh mau nanya, gimana itu kalau ada yang BPJS Ketenagakerjaannya agak dibayar-bayar? Begitu Pak. Oke, Bu Ade ya. Terima kasih Bu Ade atas pertanyaannya. Jadi Bu, mungkin sedikit informasi juga nih pada Bapak Ibu sekalian. Kalau di Indonesia itu punya 2 BPJS. Ya mungkin di sini Bapak Ibu tahunya BPJS Kesehatan ya, JKN KIS gitu ya. Padahal di Indonesia itu ada 2 BPJS, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan gitu. Kalau misalnya BPJS Kesehatan, kalau misalnya Bapak Ibu tidak membayar, berarti kan ada tunggakannya ya, itu BPJS Kesehatan. Kalau misalnya kami BPJS Ketenagakerjaan, itu ketika Bapak Ibu tidak membayar, maka perlindungan itu nggak ada. Gitu. Jadi kalau misalnya Ibu mau ikuti lagi, Ibu nggak perlu bayar tunggakan sebelumnya.
Gitu. Jadi intinya ketika Bapak Ibu bayar tercover, kalau saat tidak Bapak Ibu bayar tidak tercover. Gitu. Tapi kalau untuk saat ini Bapak Ibu sudah terdaftar di Pak Diniati. Ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Saya Ibu Munawati dari Cikonang Ramah. Pak, mau nanya itu BPJS dari pagi itu bisa digunakan hanya untuk kecelakaan saja. Kalau sakit bisa digunakan nggak itu Pak? Maksudnya tercover gitu, termasuk BPJS. Bisa. Iya, itu aja. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, kalau misalnya di BPJS Kerjaan itu kecelakaan ya, hanya kecelakaan misalnya gitu. Kalau misalnya yang di Bapak yang Ibu tanyakan tadi, kalau misalnya sakit, demam atau apapun itu masih di BPJS Kesehatan. Itu berbeda. Maka tadi saya sudah jawab, BPJS ada dua, kesehatan sama pekerjaan. Nah, kalau misalnya mengenai hanya kesehatan, misalnya kalau pilek, demam, meriang, nah itu memang masuknya ke BPJS Kesehatan. Nah, kalau yang sekarang ini didaftarkan di BPJS Kerjaan, itu untuk kecelakaan kerja dan kematian. Karena program ini pun juga program pasti ya, salah satu program pasti. Kenapa? Karena di situ ada namanya jaminan kematian. Jaminan kematian meninggal itu pasti ya Bapak Ibu, tapi kita nggak pernah tahu kapan itu terjadi. Ratu Ira dan Mita yang saya hormati, saya banggakan, Sohibul Bed Mang Oto, bapaknya Mita. Yang saya hormati Korcam, Kordes, Korte, tadi juga ada Camat sama Res dari Tajiput Labuan, tapi mantan camat. Warga masyarakat Teluk Kumadama dukung Mita ya. Dukung. Atau kudu didukung orang masa kampung. Hadirin, Saya ini dulu nggak pernah ngumpulkan seperti ini pada pemilu sebelumnya. Tapi saya terpilih. Kata orang, siapa Pak timnya? Tim saya makhluk gaib, makhluk halus gitu ya. Maka oleh sebab itu terpilih gitu. Nah, maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, semangat untuk memenangkan ini. Siap? Harus siap dan semangat. Dan insya Allah ada manfaatnya, banyak manfaatnya. Tadi dari nanti semua dulur Dimyati akan di cover dengan asuransi. Gitu ya, semua tim akan di cover. Kenapa? Karena saya betul-betul memikirkan nasib ibu dan bapak sekalian. Jangankan hidupnya, matinya aja dipikirin, gitu loh. Paham ini saudara-saudara sekalian? Ya mudah-mudahan bisa sukses. Dan Teluk ini kudu dibeakeun di lomba ya Teluk ya. Oh, banyak nih ya di sini. Nah, mudah-mudahan di sini bisa sukses, bisa meraih suara. Tinggal bagaimana Mita, Ratu Ira turun ke semua ini. Ini orang Labuan, iya orang Labuan, ini orang Labuan. Bila aku udah kayak lain mah, anak melinu mana deh, gitu loh. Yang Labuan kabeh ya, bener tuh. Nah, maka oleh sebab itu sukseskan, dan ini tanggung jawab Labuan. Manfaatnya nanti buat Labuan itu sendiri, buat Pandeglang itu sendiri. Gitu ya, siap tidak? Ya mungkin itu saja. Terus semangat, terus berjuang. Mulai hari ini, besok tempelkan tuh stiker dan kalender di seluruh kampung di Kecamatan Labuan sudah tertempel gambar Mita, gambar Ratu Ira, gambar Dimyati. Gitu ya. Dan orang akan melihat, oh ternyata Pak Dimyati nyalon lagi, oh ternyata sekarang Ratu Ira nyalon, oh ternyata Mita orang Teluk nyalon. Nah, maka dengan sendirinya teman-temannya, saudaranya, keluarganya yang kenal akan memilih kami, gitu. Paham ini? Ya itu saja mungkin beberapa hal, dan mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tim ini adalah tim inti ya. Jadi kalau di sana berkumpul yang biru, berkumpul yang merah, berkumpul yang hijau, berkumpul yang kuning, di sini berkumpul yang oranye. Di sana punya strateginya masing-masing. Maka oleh sebab itu siapa yang paling bagus timnya, dia yang paling unggul. Paham ini? Nah, ini bagaimana sekarang supaya masyarakat suka sama kita, supaya masyarakat mau memilih kita. Karena itu tadi orang yakin dengan apa yang kita laksanakan, orang yakin dengan pilihannya.
Itu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai berkahi kita sekalian. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya senang hadir di sini karena kampung saya sendiri dan sering mancing, tabala mengusut. Mudah-mudahan Mita Ratu Ira Dimyati bisa memenangkan di Kecamatan Labuan. Amin. Siap. Takbir. Takbir. Merdeka. Kalau untuk Pilpres kita belum menentukan ya, Pilpres. Dan ya nanti kalau sudah ada arah kebijakan baru kita akan laksanakan gitu ya. Makanya orang-orang di sini udah kayak Pilpres pakai. Yang penting mah ayeuna Mita jadi suarana loba. Mudah-mudahan sekali lagi sukses kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh saya yaitu mengenai koperasi masjid yang tujuannya adalah untuk memakmurkan masjid terkait dengan jamaah dan warga setempat. Insya Allah 200 jamaah di wilayah sini ketika ini berjalan kita punya modal lagi otomatis itu Pak. Itu sebagai tadi seperti stiker kayak tadi itu. Kira-kira demikian Pak, mohon tanggapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini kan tinggal 2 bulan lagi. Coba sukseskan di sini. Gitu loh. Siap tidak? Nanti kalau kebutuhan apa-apa, kalau memang sukses, cari saya. Gitu loh. Kan di situ ada amplop, ada nomor saya, sampaikan ke saya. Asal sukses, siap tidak ini? Mana heula kadang-kadang mendok jeung hayam ya. Heulaan mana ya? Lan hayam lan ndok. Gitu. Cek hayam lan hayam, pan hayam tindok. Landok, ndok kan hayam gitu. Maka oleh sebab itu tinggal 2 bulan lagi. Setelah itu teluk mau apa silakan bicarakan. Pasti ada manfaat. Pasti ada manfaatnya ya. Makanya kita ini ya harus betul-betul dimaksimalkan. Susah sekarang ini. Karena direkam nih sama Pak Komunis. Nanti saya janji disangka money politik lagi nanti gitu ya. Karena yang berbicara warga. Kalau yang berbicara tim nggak ada masalah. Ya kalau tim saya relawan tim gitu atas nama relawan tim boleh. Tapi begitu bicara tentang public utility, wah ini bahaya direkam begini. Ya anggapnya nanti wah ini money politik, ingin menang dengan membayar. Pokoknya dia sukseskan baheula. Kayak urusan eta hubungin saya. Pan tahu padahal siapa Dimyati gitu ya. Di Pandeglang ini atau di Labuan ini gitu ya. Itu ya saudara sekalian, ya itu saja dan saya yakin ini akan sukses dan teluk harus yang terbaik. Sementara ini belum terbaik teluk ini, ketinggalan baik. Padahal memikirkan teluk terus ini. Sekarang saya dari pusat memikirkan bagaimana membangun asrama untuk para nelayan. Kan kebetulan anggota DPR. Terus juga membangun dermaga begitu ya, kita programkan seperti itu dan banyak lagi yang lain. Maka sekarang insya Allah mudah-mudahan kembali ke orange semuanya. Siap? Ya itu saja mungkin. Ada lagi? Cukup ya? Karena udah mau hujan ini. Isi kehujanan mungkin ya. Itu ya saudara sekalian. Mohon maaf apabila ada hal-hal kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 185. Oke, Allah Akbar. Sekali lagi terima kasih.